Tabe selamat lingun alatai salam sahujud kerende malempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus. Malam hari ini obrolan budaya kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Suneta Mantike. Sudah bukan rahasia lagi, Pulau Kalimantan memiliki kekayaan alam dan sungai yang sangat begitu melimpah. Maka tidak heran apabila sebagian besar masakan khas ataupun kuliner suku Dayak menggunakan bahan yang diperoleh dari alam. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, sebelum kita masuk dalam obrolan malam ini, kita akan menyaksikan bersama malam hari ini wawancara rekan kami Mayu Rohaini bersama masyarakat yang sedang mencari humbut rotan. Berikut ini. Baik sahabat budaya, saat ini kita sudah berada di lokasi pencarian umbut singkawei bajungan ya? Bajungan. Nah, saat ini ada Mama Bapak Peran. Mama Bapak Peran malah itu. Ya. Nah, itu anak misek helu lama lah. Ya. Kita nampi cara Mama tuh menduan singkah gitu nama. Oh iya. Jadi ike itu teh kalau usaha gitu teh kan akan ike menjual ke pasar. Ya singkah bajungan tuh nah nyewot teman bahasa umum teh singkah uhud. Oh, singkah uhud nama. Singkah uhud. Nah, jadi bahasa umum buah pasar kan singkah uhud. Nah, jadi singkah rotan lah Iya, teh. singkah rotan. Umbut rotan bajungan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesianya umbut belatung katanya orang. Umbut belatung. Gimana ya. tuh, Mak? Proses pencariannya Mama biasanya? Ini kami yang mencari ini biasanya tuh sampai ke itu sungai itu kami menyusuri sungai itu. Banyak yang ada panjang-panjang juga banyak di sana di hulunya sana. Nah, itu yang kami ambil sedikit-sedikit ya untuk dijual ke pasar. Oh, jadinya kayak gini malah. Ya, Ini yang seperti pokoknya. ini. Jadi ya seperti Ya, ini yang ya. diambil, ini yang dijual ke pasar. Ya, ini yang dijual. Oh, ini biasanya yang dikonsumsi oleh masyarakat Dayak Ya, Kalimantan Tengah. ya, itu makanan orang masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yaitu umbut bujungan namanya kalau bahasa sini. Dengan kami ini di daerah ini desa kami ini desa Tanjung Sangalang namanya di sini. Desa Tanjung Sangalang. Ya, wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Are berarti itu malah umbut ikau teh. Are kia aja hai gitu nah wije. Sebab kurik itu awan ke mandua jadi lepah kia tuh awan ke menyingkah tuh. Lepah jagak panjang bisa jagak pandang-pandang kayak kira tuh. Nah, lepah jadi. Berarti jauh jahai-hai teh malah. Yo, jahai kita agak panjang gitu jari singkah. Dan singkah tuh bermacam-macam jenis. Tege aja singkah rotan yang kata bahasa sini wairit. Nah, habis itu banyak juga rabung, ada juga yang bakung namanya singkah ini kan bermacam-macam kalau di sini. Itulah yang bisa kami usahakan di sini untuk wilayah desa Tanjung Sangalang. Desa Tanjung Sangalang. Oke, makasih malam mun teh malam. Ya. Baik sahabat budaya, kita sudah berbincang dengan Mama Bapak Peran di pagi hari ini ya bagaimana proses pencarian singkah uwei bajunya. Ya, bajungan. Oh, bajungan. Ya, wai bajungan. Ya, terima kasih Mama. Ya, terima kasih. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, obrolan budaya kali ini mengangkat kuliner khas Dayak Kalimantan Tengah. Di tengah derasnya pengaruh kuliner modern atau juga yang datang dari daerah lain, ada upaya untuk terus mempertahankan kuliner khas Dayak Kalimantan Tengah ini. Seperti apa kuliner khas Kalimantan Tengah saat ini, sahabat budaya, telah hadir dua narasumber kami. Yang pertama adalah seorang ibu rumah tangga yang kesehariannya adalah memasak khusus masakan khas Dayak Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Dewi. Selamat malam. Selamat Ya. malam. Dan selamat malam juga Ibu Yuli. Selamat malam. Iya, bagaimana kabar malam hari ini? Baik. Iya, sehat ya Bu Dewi ya. Sehat. Iya. Walaupun kita di tengah pandemi COVID-19 ya, kita harus tetap menggunakan masker dan juga cuci tangan, juga jaga jarak ya Mbak Dewi. Baik, langsung saja di malam hari ini
sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Kita akan berbincang bersama dua narasumber kami. Dan saya akan menuju ke Mbak Dewi di malam hari ini. Makanan khas Dayak Kalimantan Tengah apa saja yang ada di Kalimantan Tengah sendiri? Terutama paling ini masakan rotan, sambal serai terutama itu, terus sayur kelakai. Baik, tadi berbicara terkait kandasara ini ya Mbak Dewi, bisa ceritakan barangkali kandasara itu bahan dasarnya tadi sudah dikasih tahu dari Serai. Ya. Serai dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa kita sendiri bahasa adalah kitanya ini serai itu sama juga serai sarai. gitu. Iya, sarai. Ya? Kalau ke bahasa kitanya. Nggak perlu ya. Sedayaknya, iya. Jadi barangkali serai ini hanya ada di Kalimantan Tengah yang bisa dijadikan masakan tradisional ya. Iya, Kalau iya. di daerah lain barangkali hanya sebagai pelengkap bumbu masakan daerah ya. Jadi bisa dijelaskan seperti apa proses pembuatan kandasara ini sendiri? Proses pembuatan serai ini awalnya kita bersihkan, terus baru kita iris tipis-tipis, terus kita tumbuk serainya sampai halus, terus diolah dicampur dengan ikan goreng baung, ikan goreng patin. Enak ya. Cukup enak. Kalau menurut Mbak Yuli ini ya, pernah merasakan kandasara tadi? Oh pernah, suka Gimana juga, rasanya? suka, enak sekali. Enaknya seperti apa? Waduh, pokoknya bikin ketagihan deh. Campur-campur ya, pedas. Ada rasa apa sih Iya. masuk di dalam situ? Pedas, terus ikan goreng kan jadi crunchy, maksudnya agak crispy Ya, gitu. ya. Iya, Jadi membuat penasaran juga ya, ingin menyantapnya. pasti. Iya. Selain itu bahan baku apa saja yang ada biasa digunakan nih untuk kuliner tradisional yang lain seperti mungkin sayur rotan ya. Iya, sayur rotan. Ini ada nih sayur rotan bahan nih. bakunya mungkin ini bisa kita lihat, ini ada terong asam namanya kalau bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Dayaknya rimbang. Dan terutama bahan rotannya yang terutama ini sayur rotannya yang muda yang kita ambil, terus kita olah nanti, terus kita rebus. Setelah rebus baru kita masakkan campur dengan terong asamnya tadi atau rimbangnya tadi. Terus yang kedua itu ada satu lagi keladi. Kujang kalau bahasa Dayaknya. kujang. Ya. Nanti dicampur dimasak. Enaknya lagi itu dicampur masaknya pakai ikan. Ikannya jenis ikan apa? Ikan biasanya kalau ini paling enak itu kalau ikan sungai seperti baung, ya. patin sungai, jelawat. Itu yang Lais juga lais juga ya. ya. Tapah juga ya. Wah, Mbak Yuli ini urusan ikan kayaknya oke banget nih. Kalau bagian makan oke. Biasanya tahan berapa hari itu? Karena ini nggak pakai santan ya, jadi tahan aja Cukup tahan ya. sampai besok. Oh, berarti penggunaan masakan tradisional ini bisa menggunakan santan juga ya, Mbak Yuli? Oh, kalau rotan enggak. Murni ya? Murni, iya. Oke. Jadi enggak tanpa santan ya? Jadi membuat awet juga. Nah, bagaimana biasanya butuh waktu berapa lama nih dalam proses pembuatannya dari mulai mencuci bahannya, tadi kan sudah ada rimbang, ada singkahnya. Enggak lama juga sih, cuman paling setengah jam udah matang. Iya. Udah bisa disantap. Iya, sudah bisa disantap. Biasanya masakan tradisional ini enaknya disajikan ketika siang hari apa? Sarapan pagi? Siang sih kayaknya. Siang hari ya, karena ini kan makanan padat kan. Kalau sarapan kan perlu nutrisi yang lengkap, yang lebih banyak ya. Oke. Kalau menurut Mbak Dewi sendiri, rimbang ini selain untuk masakan campuran singkah tadi singkah wake, itu bisa dibuat olahan makanan apa saja? Oh, kalau rimbang ini bisa diolah untuk sambal juga bisa. Nanti dimasakin sama ikan juga, sama kayak serai. Nanti rimbangnya itu dihiris-hiris kecil, direbus, terus dimasak, kalau sudah matang dimasakin lagi sama ikan. Iya. Selalu dipadukan dengan ikan ya, Mbak Yuli. Iya, selalu.
Kalau untuk jenis ikan yang ada di Kalimantan Tengah ini ikan sungai apa saja yang ada di sini nih Mbak Yuli? Lais. Yang bisa dipadu-padakan dengan sayur. Rimbang. Iya. Paling rimbang enak tuh singkah. patin kalau aku rasa. Paling enak patin. Paling masuknya patin gitu ya. Iya, ikan patin. Oke. Iya. Jadi biasanya sayur umbut rotan ini selain dipadukan dengan ikan tadi, apakah dia bisa tersendiri masakannya? Bisa, Misalnya bisa. direbus Iya, sendiri itu direbus sendiri bisa bisa tanpa Tanpa ada ada ikan. campuran, Iya, iya. bisa. Dia cuma campurnya cuma dengan terong asam atau dengan keladi tadi bisa. Tanpa harus ada ikan. Iya. Bisa. Iya. cukup dengan itu saja Iya. ya. Oke. Jadi yang sering diolah sebagai masakan itu yang tersendiri itu tadi atau dengan campuran yang ikan tadi? Biasanya tuh campur dengan ikan biasanya. Kalau kita Dayak itu biasanya dicampur sama ikannya itu loh. Ya, udah tradisinya Kalau udah. orang Iya. Dayak biasanya karena melimpah dengan kekayaan Iya, alam iya. yang dari sungai itu ikan-ikan jadi rugi juga kayaknya Iya. masakan tanpa ikan ya Mbak ya. Oke. Selain campuran ini ada nggak khusus ikan-ikan yang ada di sungai itu kalau menurut Mbak Yuli bisa diolah menjadi apa saja nih? Ikan-ikan sungai. Ikan bakar aja sih, ikan bakar, Dibakar, digoreng, iya. Pepes. Dipepes juga bisa. Dipepes Iya. juga bisa. Heeh. Nah kalau untuk dipepes nih ke Mbak Dewi lagi, biasanya bumbunya apa nih? Oh, kalau di pepes itu bumbunya cuman kunyit, jahe, laos, lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah, udah. Itu diapakan di? Itu nanti di blender atau diulek kalau bisa, Diulek di ya? blender bisa. Terus kita masakin dulu bumbunya, diolah dulu, baru kita masukin ikannya, terus kita angkat langsung, baru kita bungkus pakai daun pisang. Nah Iya, itu dia tradisinya daun pisang daun lagi. pisang. Iya. Oke, banyak sekali nih masakan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah yang menggunakan bahan alami ya, yang terutama dari hutan sekitar kita ya, seperti daun pisang. Nah, sahabat budaya, pernahkah nih ada kesulitan ketika mencari bahan baku? Pernah. Kadang-kadang ini sayurotan yang mungkin sekarang agak susah ya. Langka juga ya? Udah agak lumayan langka gitunya. Kalau oleh masalahnya sekarang kan sudah mulai susah gitu Iya. carinya. Iya. Terus ini kemarin dapatnya dari mana? Ini ada seseorang emang khusus yang Mencari itu. cari Heeh. buat kita gitu. Jadi selalu ada gitu. Iya. Jadi stoknya selalu Stoknya ada. selalu gitu, ada. tersedia. Iya, disediakan. Nah, ketika bahan bakunya sulit ditemukan, apakah ada alternatif lain untuk menggantikan makanan tradisional itu? Banyak makanan selain rotan itu banyak. Misalnya kan rebung, Iya. kelakai, pisang muda, itu kan semuanya khas Dayak. Nah. Ya, itu bisa diolah lagi kalau untuk menggantikan sayur rotan. Iya. Iya. Misalnya lagi kepengen makan Iya. rotan tapi nggak ada rotannya, akar pun jadi. Iya. Iya. Kalau untuk Mbak Yuli sendiri nih, pernah nggak ke hutan mencari bahan bakunya? Belum. Oh belum. Belum pernah. Kasihan deh dia. Cuma bisa lihatnya di ini aja. Sudah jadi masakan Iya. ya. Kalau Mbak Dewi sendiri pernah saya yakin ya. Belum juga kalau mencari ke hutan belum. Oh, jadi Iya. bahan bakunya yang tersedia di pasar Iya, aja di pasar gitu ya? sudah dicari, sudah diantar ke rumah udah. Oh gitu. Iya. Iya. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita akan jeda sebentar, masih dalam obrolan budaya malam hari ini tentang kuliner khas Kalimantan Tengah, dan kita akan lanjutkan setelah selingan yang berikut ini. Suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah memiliki tradisi mencari ikan dengan tangan kosong yang disebut ngaruhi. Tradisi ngaruhi biasa dilakukan di danau dan di sungai. Ngaruhi dilakukan saat air danau atau sungai surut dan hanya sekali dalam setahun. Ngaruhi dilakukan bersama-sama sehingga semua warga mendapat peluang yang sama untuk mendapatkan ikan secukupnya. Tradisi menangkap ikan dengan tangan kosong atau ngaruhi dulunya mungkin dilakukan karena kesederhanaan berpikir dan ketiadaan alat tangkap. Tetapi ngaruhi secara tidak langsung berhasil menjaga kelestarian ikan.
ikan yang ditangkap hanyalah yang ukurannya layak dikonsumsi. Sedangkan ikan yang lebih kecil dibiarkan hidup untuk dingaruhi tahun berikutnya. Itulah kearifan lokal suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Tradisi ngaruhi sebenarnya mengajarkan kita untuk memanfaatkan hasil alam secukupnya saja, sesuai kebutuhan, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kembali lagi kita di obrolan budaya malam hari ini terkait kuliner khas Kalimantan Tengah. Nah, selain humut rotan tadi, kita langsung berbicara kuliner khas yang lainnya nih Mbak Dewi. Ada apa saja tuh? Ada satu lagi yang namanya umput kelapa atau apa? Singkah Singkah enyuh. Singkah enyuh, ya, istilahnya dalam bahasa kelapa, Dayak. iya. Itu mungkin masaknya mungkin agak beda dari umput rotan. Sementara saya ini agak sedikit bingung karena singkah kelapa. Pohon kelapa itu kan tinggi sekali. Seperti apa yang diambil yang bisa disajikan untuk menjadi sebuah masakan itu di bagian mananya? Ini kan ada pohonnya yang di atas paling pucuk ya? Iya, itu kan nanti dibersihin. Terus ada dalamnya itu yang diambil. Iya, itu yang akan dimasak, diolah lagi untuk masakan. Itu kira-kira usia kelapa yang berapa tahun baru bisa diambil humbutnya itu? Mungkin nggak yang terlalu muda bisa juga. Yang muda, kalau terlalu tua kan nggak bisa. Kalau yang udah tua itu nggak ada. Nggak bisa dia. Iya, jadi yang agak muda, nggak juga terlalu tua gitu. Itu yang bisa dimasak. Kalau untuk Mbak Yuli sendiri, singkah kelapa itu Ya. enak nggak? Enak. Pasti enak. Kalau masakan Dayak ini semua enak, gak ada yang gak enak. Iya, kalau urusan memanjat pohon kelapa pasti pernah nih ya. Gua nggak bisa. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Oh, berarti belum Dayak murni dia. Oke, kita lanjut lagi Mbak Dewi, seperti apa proses memasak masakan tradisional humbut kelapa ini? Mungkin prosesnya mungkin agak sama juga sih sama rotan, tapi bedanya kalau umbut kelapa ini harus pakai santan. Nah, ya, itu bedanya sama. Harus menggunakan santan ya. ya. Terus masaknya dicampur kalau ini labu kuning atau ada tambahan lagi sayur tambahannya yang lain. mungkin Daun labu juga enak pakai daun labu. Daun labu itu yang diambil pucuknya apa? Pucuknya. Yang pucuknya. Oke. Terus udah itu dimasak di santan. Itu berapa lama itu? Oh, itu masaknya? Itu kan direbus dulu itu umbut kelapanya direbus ya, sudah direbus itu kita disaring, baru kita masak campur dengan santannya, dengan bumbunya. Kalau sudah mendidih itu kan dimasukin ini apa namanya? Labu. Iya, labu dengan ini pucuk labunya itu. Iya. Biasanya masakan tradisional humbut kelapa ini paling sering digunakan atau dimasak ketika acara apa nih? Kalau biasanya kalau orang Dayak itu acara nikahan, kawinan. Kalau di kampung-kampung biasanya andalan itu. Iya, andalan itu. Kelapa enak itu. Ya? Iya. Paling enak gitu. Paling enak. Ketemunya kelapa ya. Iya. Sudah bijinya bisa dijadikan minuman segar gitu. Iya. Pelupa saga sampai ke batang-batang pohonnya juga bisa dimanfaatkan. Dibikin sayur, iya. Belum lagi batangnya untuk alat musik tradisional ya. Iya, banyak lah. Oke. Iya. Jadi itu tadi ya kuliner khas yang berasal dari pohon kelapa ya, atau batang enyuh istilah Dayak Kalimantan Tengah sendiri. Nah, bagaimana cara ibu nih ya supaya dalam keluarga ini sendiri bisa meneruskan kuliner khas Kalimantan Tengah ini? Kalau menurut Mbak Dewi seperti apa? Pertama sih mulai ngajarin anak-anak mengenalin khas-khas ini makanan Dayak, terutama sayur rotan ini apa, serai ini apa gitu. Dari hal-hal yang kecil gitu dulu mungkin iya. Barangkali ada pertanyaan nih nggak sama anaknya, "Nak, kamu suka nggak makanan ini?" Oh, kalau jawabnya apa? Ini mereka suka ya? Iya, kalau sambal serai, umbut kelapa itu mereka suka. Mungkin sudah terbiasa. Iya, kan hari-hari kan mungkin itu yang dimakan. Masak jadi ya. Dia sudah terbiasa untuk makan khas-khas Dayak itu. Ya. Kalau untuk Mbak Yuli sendiri nih seperti apa nih mengajarkan agar tetap kuliner ini masih bisa
dinikmati sampai ke anak cucu. Sama sih, nggak kurang lebih juga kayak Mbak Dewi juga. Ya ikut kita makan sama-sama apa yang kita makan, yaitu juga makan juga mereka. Jadi biar mereka tahu apa masakan khas Dayak mereka. Jadi nanti kalau ditanya sama temannya yang dari Jawa atau dari mana, jadi mereka sudah bisa mengenal ya. Dari usia dini juga sudah tahu, dan jadi mereka tidak merta-merta gitu ya, serta-merta hanya masakan dari luar aja. Nanti kalau misal ada teman mereka jauh atau dari jauh luar Jawa kan bisa nanya mereka kan, mungkin mereka sudah tahu. Kamu masakan tradisionalmu apa? Iya, Gitu, mereka udah tahu. itu. Hebat ya ibu-ibunya sudah mengajarkan anak-anaknya. Ya, nah apakah ada keuntungan di dalam keluarga yang ibu dapatkan ketika ibu menjadi ahli nih sudah ya dalam memasak masakan khas tradisional suku Dayak? Mungkin dari saya bisa memasak masakan khas Dayak dan sampai sekarang berusaha punya rumah makan, mungkin dengan itu saya mendapat penghasilan, terutama iya. Terus keduanya, dengan kita bisa masak kayak gini, kita lebih mengenalkan masakan Dayak ini ke luar, kemana maksudnya, ke luar kota, ya. Malah bisa ke luar negeri. Karena kita kan punya usaha rumah makan, jadi kalau tamu-tamu yang paling banyak datang tuh kan tamu-tamu dari luar kota, luar negeri juga pasti kan yang dicari itu masakan khas kota yang didatangin. Nah itu Mbak Yuli nih, ketika pengalamannya nih di rumah makan ada warga asing nih, wisatawan yang datang pengen mencoba masakan atau kuliner khas Kalimantan Tengah, makanan apa saja yang disajikan di sana? Yang paling sering itu rotan, sayur rotan. Karena ini kan rotan ini kan dibilang unik ya. Kalau di luar Jawa itu pasti mereka tuh tanya-tanya, "Hah, emang rotan bisa?" Ini kan taunya cuman buat ini kursi, aja kursi untuk buat furniture. furniture itu kan. Nah, kalau di tempat kita bisa dimakan. Nah, itu yang ketertarikan unik orang katanya. Unik ya. Iya. Itu andalan sudah kalau sayur rotan itu. Jadi orang Dayak itu bisa makan apa saja. Iya. Paling utama yang dicari sayur rotan katanya. Iya. Itu ya keunikannya, karena kita berlimpah ruah juga. Betul. Selain tanaman rotan, ada juga yang namanya daun kelapanya juga bisa ya. Umbut kelapanya. Umbutnya ya bisa kita buat olahan makanan. Nah, kalau untuk masakan tradisional ini sendiri, biasanya dalam sehari itu di rumah makan ya, bisa habis berapa tuh makanannya? Apakah habis dalam satu hari ataukah ada sisanya? Oh, kalau di rumah makan kita itu sehari udah habis. Langsung habis kita ya? kan buka kan dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Kalau sayur rotan ini rata-rata jam 12 siang tuh udah habis. Pokoknya sayur rotan ya. Iya, sayur rotan, serai itu pokoknya jam 12 siang itu habis. Iya. Makanya sering ditanya kenapa enggak buka malam lagi katanya, oleh cari khas-khas Dayak itu. Kadang-kadang tamu kan bisa kalau malam untuk makan malam untuk cari ini itu. Biasanya kalau ada nggak dari masyarakat yang pengen nih masakan tradisional, misalnya Mbak Dewi nih masaknya untuk acara keluarga, misal ada hajatan. Bisa ya? Bisa, ya. Tapi untuk keluarga aja. Masih belum bisa untuk keluarga. Iya. Oke. Kalau sudah sampai seperti itu, apakah bahan bakunya tersedia? Tersedia. Masih tersedia? Iya, masih tersedia. Ada. Iya. Dan untuk Mbak Yuli sendiri nih, biasanya kalau masakan humbut rotan ini, selain anak-anak muda yang katakanlah gemar, ya, mulai gemar ya. Iya, mulai Karena gemar. setahu saya humbut rotan itu agak terasa pahit di lidah. Ya kan? Agak pahit-pahit makan gitu. Iya. Terus caranya seperti apa agar tidak terasa pahit ini? Teknik memasaknya? Direbus ya, direbus dulu. Direbus dulu. Untuk mengurangin ininya. Pahitnya itu ya. Iya, memang karena rotan itu terkenal pahitnya ya. Iya. Oh, gitu. Direbus berapa lama tuh perebusannya? Paling 15 tunggu menit cukup. 15 menit cukup. Ya, 20 menit lah. Iya. Idealnya ya. Oke. Ternyata itu ya rahasianya. Oke. Karena saya juga
belajar masak itu, cuman ya masih terasa pahit. Belum berhasil ternyata. Patut dicoba itu berarti Kak. Harus ke Coba rumah lagi makan. berarti sudah tahu rahasianya. Baik. Nah, selain umbut rotan tadi, kuliner khas Kalimantan Tengah biasanya disajikan. Pernah nggak nih pengalamannya ada lomba kuliner nih, masakan tradisional yang diadakan oleh pemerintah daerah? Pernah. Pernah ya? Dewi. Oh, Dewi. Pernah. Ya. Ikut yang mana nih, Wi? Ketika itu. Lomba masaknya mungkin kalau di gereja ikut apa gitu kan ada untuk masak-masak khas Dayak gitu. Udah gitu aja. Iya. Ada juga ya pengalamannya. Iya, ada. Nah, Kalau yang malah di jadi tingkat- juri. Oh, bisa Iya, jadi jadi juri Wah, kuliner mantap. Dayak. Iya. Makanya diundang kita. Iya. Obrolan budaya. Iya, pengalaman yang luar biasa juga ya untuk Mbak Dewi berbagi-bagi ilmu. Nah, tentunya di malam hari ini masih dengan sajian kuliner khas Kalimantan Tengah. Dan kita ke Mbak Yuli lagi nih. Mbak Yuli, kita pengen tahu nih pengalamannya seperti apa ketika masakan tradisional ini dikatakan enak sama orang luar, katakan saja dari daerah lain ya. Iya, Misalnya iya, dari iya, Pulau Jawa iya. ada yang mencoba mencicipi masakan tradisional daerah tuh. Senang, iya, sekali. bangga, iya Rasanya juga. seperti Iya, senang. Ikut Kalau bangga kan ya. biasa kalau setelah selesai makan, Mbak ini makanannya enak loh. Ternyata rotan bisa dimakan ya. Ini walaupun agak pahit ini. Iya. Ada kebanggaan tersendiri. Iya, ada Kebanggaan kebanggaan tersendiri iya, ternyata ya. Iya. Mhm. Nah, kalau untuk masalah mencicipi makanan nih ya, ini pernah jadi juri nih, Mbak Dewi aja. Tanya sama yang juri. Biasanya kalau dalam memasak tradisional ini, yang dilihat apanya? Kalau untuk menilai masakan itu layak atau tidak? Biasanya itu dari rasa, terus kematangan sayurnya Nah, itu harus, semua dilihat, iya dicoba gitu, di iya. ini gitu kan. Misal sayur rotan itu kelembekan apa enggak? Iya, biasanya gitu. kan ada yang Iya, keras, masih iya. terasa. Terus dan satu lagi bumbunya, itu yang ini harus juga kita nilai apa gitu. Kan biasanya ada yang kurang, kita tahu rasanya ada yang kurang bumbunya pasti tahu, iya. Biasanya dalam memasak umbut rotan ini, bumbu yang tidak boleh kita masukkan itu apa? Kalau misalnya ini kayak merica itu nggak bisa. Merica. Kalau umbut rotan bumbunya yang tradisional kayak bawang, jahe, kunyit, laos, sama serai gitu aja. Dengan kemiri satu. Kemiri yang Kemiri harus ada. harus ada. Harus ada itu. Itu biar apa kemiri itu? Biar mungkin gurih. Itu kan kalau kemiri itu kan kayak gimana lah rasanya biar gurih aja. Gitu. Lemak-lemak dikit Iya. lah. Karena tadi sudah nggak pakai santan, jadi biar ada santannya dari kemiri gitu ya. Lemak dikit lah. Menambah lemak-lemak dikit, bukan lemak jahat ya. Iya. Jahat. Oke. Di malam hari ini masih dalam obrolan budaya, pemirsa di seluruh Nusantara kita akan berbincang kembali nih ya, mengetahui sejauh mana masyarakat Kalimantan Tengah nih. Kalau menurut Mbak Yuli, mencintai kuliner khas Kalimantan Tengah ini seperti apa masyarakat pada umumnya? Mereka nih pada tahu nggak masakan tradisional ketika kita berbicara masalah kuliner? Udah pada tahu sih ya, kalau ini semua mungkin ya untuk yang anak-anak muda aja yang kayaknya minat Kurang. untuk kesitunya masih kurang. Tapi kalau udah untuk urusan ibu-ibu atau yang Mengenalnya? lain, wah sudah tahu pasti. Sangat mengenal sekali masakan-masakan kita. Nah, kalau menurut Mbak Yuli sendiri seperti apa ajakan ke masyarakat ini agar lebih mencintai nih kuliner masakan tradisional kita nih? Kayaknya harus lebih sering ini kali ya, promo kali ya. Promosi. Promosi. Iya, promosi karena mungkin kan kalau anak-anak muda itu kan lebih identik ke ayam atau sedangkan kita yang modern lah mereka yang tuh modern sudah. ya, iya makanya mungkin kita lebih agak kita kreasiin dikit mungkin ini masakannya mungkin Nah, biar biar agar lebih bisa menarik. Iya, Nah, ini kita ke nah Mbak itu. Dewi aja Mbak nih, Dewi seperti nih apa nih urusannya. mengolah masakan biar lebih menarik nih. Mungkin barangkali ada ide untuk kedepannya seperti apa masakan ini lebih diminati. Mungkin sekarang masih belum ada ide mungkin ya. Iya. Kalau sayur rotan ini mungkin nggak bisa dikreasikan lagi kayak Memang sudah tradisional. iya, ya? emang tradisionalnya emang kayak gitu mungkin. Mungkin anak mudanya sekarang aja mungkin lebih mengenal
makanan khas Dayak, khas Kalteng gitu. Mungkin kalau kita merubah-rubahnya mungkin nggak ini mungkin ya. Iya, kalau masakan lain, kalau ayam kan masih bisa banyak kita robomoku kita masak ini bisa itu. buat Kalau rotan level mungkin berapa, enggak, iya. Iya. Pernah nggak geprek? Enggak pernah. Oleh rotan ini sudah Sudah mentoknya seperti itu. Iya, ya. kalau bagi ini iya. Nggak ada yang lain, palingan bisa. itu, iya. Nggak bisa untuk dikreasikan ya. Iya. Paling tidak untuk menambah bahan bakunya bisa barangkali Mungkin ya. bisa, iya. Kalau untuk dirubah untuk masak yang lain mungkin masih belum kayaknya. Belum pernah dicoba. Belum pernah ya? juga, iya. Pengetahuan saya cuman kayak masaknya gitu atau biasanya cuman direbus aja dikasih sambal udah. Selain yang dimasak pakai kunyit, pakai jahe. Nah, Iya. ini kalau pengalaman saya nih Mbak Dewi, kadang mendengar yang namanya rotan itu masyarakat agak sedikit ini ya, agak ada sedikit ketakutan, takutnya begini, takut keracunan apa macam, itu pernah nggak seperti itu kejadian? Enggak pernah. Enggak Pernah pernah. ya? Oleh sudah mungkin Aman-aman saja ya? sudah aman-aman kalau soal Aman. yurotan apa yang kita ini sudah aman. Iya. Sudah lulus Cuman uji. di cara masaknya aja mungkin. Nah, Iya, mungkin di situ dengan kali ya. mungkin ada yang belum tahu caranya masaknya atau direbus dulu atau sebagiannya masaknya langsung direbus langsung dimasak, mungkin itu kan agak pahit. Kalau cuman direbus lagi, disaring terus dimasak Itu lagi baru mungkin terasa iya, enak itu dan terasa nikmati enak. ya. Iya. Baik. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kita masih dalam obrolan budaya malam hari ini, namun sebelumnya kita jeda dulu, kita dengarkan selingan yang berikut ini. Itu aku terpelampang kisah zaman menyundau jetunda kula. Hendak menggatangi sud sejarah seni budaya Kalimantan Tengah. Ketika jetono aku menyupa tunda jalahan jeng ajo ngawan Barana kota paluskan desa Itapa Lampang seni budaya. Ike manyunda tunda pahari bakas tabela hatue bawi kele palampang budaya seni karungu deder kinyaman hari. Ayo ita sama palampang utus nadayak nu panggerak betan melestari budaya jetumang batang impelaya wita tuhian. Budaya ita tuje are toto barat tumbang sampaikan hulu. Jatun panengan barabuwe tatu mangatwe waris awi anak besu.
magal nita jalan nare palampang seni budaya tege urani mete hawi tambe bue ela tempon petak lumanana sare amun nita tau manggali panata weta dia dari seni budaya abarega hai tau injual kan luar negeri membangun budaya uang babakar ibarat tongkat manggatang bahan ela tempun kajang tahu bisa buat ela talingau to jai semulang seni budaya kelepa lampang Kalimantan Tengah tarung gatang ate kasto hello to sarita lampang Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, kembali lagi kita dalam obrolan budaya mengangkat topik kuliner khas Kalimantan Tengah. Ya, sudah kita berbincang tadi ya Mbak Dewi dan Mbak Yuli terkait kuliner yang ada di Kalimantan Tengah seperti humbut rotan, singkah enyu dan Kandasarai tadi ya. Apakah ada menu lainnya tradisional yang merupakan andalan juga bagi Kalimantan Tengah? Ada Iya, sayur buah pisang muda. Pisang bisa Iya, dijadikan sayur. bisa. Seperti apa itu? Itu sayur pisangnya itu yang muda, itu dimasak, dicampur sama ini keladi. Bisa dicampur keladi? Iya, dicampur sama keladi sama kangkung, dikasih santan dikit. Wow. Iya, itu enak. Enak. Kalau untuk bumbunya seperti apa? Bumbunya seperti biasa, bumbu jahe, kunyit, laos, bawang putih, bawang merah sama kemiri itu. Tapi ini kalau buah pisang ini dia nggak pakai kunyit, ya, tapi dia pakai santan. Iya. Kalau menurut Mbak Yuli, sayur pisang ini enaknya dimakan kapan? Makan siang juga. Siang juga ya, tentunya. Masakan santan. Santan juga. Ini ada yang ketinggalan juga yang paling khas itu sayur kelakai. Sayur kelakai. Iya, seperti kelakai. apa itu kelakai? Kelakai. Dimasaknya seperti apa? Kelakai itu seperti apa sayurnya? Kelakai itu sejenis pakis dia. Dia pakis. hidupnya di alam liar. Di alam liar aja. Ya, paling enak dicari. Ya, enak dicari dan mudah dicari gitu. Mudah ditemukan. Ya, Terus gunanya juga ada itu. Apa itu untuk gunanya? ibu yang baru melahirkan. Iya. Itu paling bagus. Paling dicari kalau udah habis melahirkan makan itu kelakai. Makan kelakai. Biasanya kalau untuk ibu melahirkan itu masakannya seperti apa? Oh, yang simpel aja, yang direbus aja, nggak usah dicampurin apa-apa, cuman dihiris bawang putih, bawang merah, udah. Udah direbus gitu aja. Jadi kayak di bening gitu ya? Iya, sayur bening gitu aja. Sayur beningnya khas Dayak ya. Bisa juga kalau untuk orang habis ngelahirin. Kalau misalnya untuk nggak ngelahirin bisa dioseng. Kalau buat kita hari-hari bisa dioseng. Enak juga ya. Jadi tidak harus Tidak untuk harus ibu direbus. yang melahirkan. Jadi kita bisa semua ya memakannya.
Bisa. Iya, itu kan andalan juga tuh. Khas Andalan juga. juga, Oh, ya. andalan. Di rumah makan Hanya itu ada di Kalimantan Tengah ya. Iya, Karena karena hanya di- ada dari makan Kalimantan Tengah Kalaka. aja. Jadi kalau ada masyarakat yang datang dari luar melihat kita makan kalakai, dikira kita makan apa? Rumput. Rumput ya. Sering. Padahal rumputnya itu bisa dimakan sering ya. ini Dibilang apa rumput ya? gitu. Iya, sering kakak itu apa gitu kan. Kalau mereka tanya ini apa, kayak sejenis Sejenis apa, iya, pakis katakan. Kalau mereka kan oh. taunya pakisnya kan Pakis yang itu hijau yang itu hijau. kan. Iya, iya, Gitu. iya. Kalau ini kan warna merah. Jadi Iya. kan kalau dimasak di kuah kan airnya merah juga. Jadi mereka itu yang Wah. tertariknya. Iya. Jadi bisa mengeluarkan warna merah. Iya, kalau itu kita nih. bagusnya untuk Ibu Yang ibu melahirkan melahirkan. tadi. Iya. Iya. Itulah sahabat budaya, manfaat dari tanaman kalakai ya, sejenis pakis yang ada di Kalimantan Tengah yang tumbuhnya secara liar dan tidak ditanam ya Iya. tentunya. Karena bumi Kalimantan Tengah ini beriklim tropis, jadi tumbuhnya juga sangat mudah sekali ya. Nah, sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, selain masakan kuliner khas Kalimantan Tengah yang sudah kita perbincangkan tadi, barangkali ada masakan tradisional, bukan masakan ya, sejenis makanan seperti lemang. Bisa nggak masak lemang? Oh, kalau masak lemang aku masih belum bisa. Kurang bisa. Masih belum bisa. Iya. Sama. Sama. Cuma penikmat Sama. aja. Kalau lemang ini enaknya dimakan campur apa nih? Biasanya Kira-kira. itu apa itu kelapa Kelapa yang diparut itu iya ya? diparut, dikukus dulu biasanya itu. Ah. Itu biasanya paling enak dikasih gula. Nah, Aduh. biasanya kalau kita kan biasanya terkenalnya lemang nih. Iya. Tapi kalau anak muda sekarang nggak bisa masak lemang. Iya. Jujur saja saya juga nggak bisa. Tapi kalau untuk membuat ketan pasti bisa masaknya. Iya. Oleh aku nih jarang-jarang untuk masak Ketan. ketan. Kalau Ah. masak sayur atau apa aku Bisa. mungkin bisa. Oke. Iya. Nah, selain lemang apalagi ya makanan tradisional suku Dayak? Kira-kira yang bisa dijadikan masakan selain kalakai, ada nggak? Sulur satunya pasti. Sulur. Sulur. Iya, Itu akar sulur itu talas. yang dari talas ya. Nah, itu tadi sulur ya. Biasanya kalau sulur ini hidupnya juga bebas ya, Bebas, dalam ya. artian tidak kita tanam. Enggak. Jadi dia bisa di atas tanah atau di air juga bisa. Terus cara mengambilnya seperti apa nih bisa dijadikan makanan? Itu mungkin sulur yang sudah agak muda ya, Mhm. itu diambil terus kita bersihin gitu. Terus sebelum kita menjadikan makanan itu kita rebus dulu, nggak bisa kita langsung masak. Heeh, Itu karena kan gatal. iya. Kita rebus dulu dengan garam. Mhm. Dengan garam dengan gula apa? Jawa itu Gula merah. bukan Jawa, Aren. asam Jawa. Oh, asam Jawa. Iya. Pakai Itu. asam Jawa juga. Jadi dia tidak Harus akan pakai asam ya? tidak akan gatal. Oh, pakai asam iya. Jawa. Jadi nanti kita saringin, nanti kita oseng. Mhm. Kalau biasanya kami di rumah makan biasanya dioseng. Mhm. Ya, dioseng pakai bumbu bawang putih, bawang merah dengan tomat. Oke. Udah. Nah, sulur ini tadi biasanya dimakan ada campurannya enggak, Mbak Yuli? Biasanya ada dikasih ikan apa enggak? Enggak sih Kak. Di Iya. luar cukup Jadi itu dioseng khusus aja. khusus Cuma untuk sayur khusus itu sulur, aja. khusus itu aja. Kalau untuk dimakan sendiri itu agar tidak terasa gatal itu pakai apa nih biasanya? Sebelum dimasak itu kan barangkali ada cara lain. Oh, kalau kami cuma dikasih direbus pakai garam dengan garam. asam Jawa Asam aja. Jawa itu Iya, tadi ya. lebih dan itu pasti nggak gatal. Kalau kami udah biasa masak itu di rumah makan nggak gatal. Nggak Iya. gatal. Biasanya itu ramai juga nggak dicari? Sering itu serai, rotan dengan sulur idola. Karena itu yang paling enak ya. Oke. Nah, barangkali ini kita pengen tahu tanggapannya sejauh mana nih ya perkembangan makanan tradisional khas Kalimantan Tengah ini. Mungkin sekarang ini mungkin sudah mulai berkembang ya.
oleh sekarang ini lewat sosmed. iya sosmed, oleh kita kan sekarang punya sosmed, Iya, jadi sudah jadi, enak. Sosmednya apa? Facebook apa Twitter? Semuanya. Semuanya ada ya. Jadi Jadi sekarang udah mulai ini udah mulai berkembang. Iya, berkembang. Iya. Kalau untuk generasi mudanya sendiri seperti apa nih melihat perkembangannya? Mungkin mereka paling sudah tahu mungkin itu, mungkin dari yang nggak tahu sudah tahu, mungkin sekarang ini mereka yang mungkin muda oh sayur rotan, mungkin kan mereka kan nggak tahu itu rotan gimana, sayur sulur itu gimana, mungkin dengan di sosmed kita ini oh ini sayur rotan, ini bahannya kan lebih jelas di lebih situ. jelas, mereka akan tahu oh itu sayur rotan, mungkin gitu ya. Nah, ini kalau Mbak Dewi sendiri melihat dari perhatian pemerintah sendiri, ada nggak untuk melestarikan kuliner kita ini? Ada nggak? Ada. Kalau ini kan biasa sering diadakan pameran kan. Nah, jadi kita itu biasanya sering nih dipanggil atau ini untuk menyajikan. Jadi para tamu-tamu itu bisa mengenal, oh ini masakan khas Dayak itu kayak gini ya, melalui pameran, mengadakan pameran khas kuliner masakan kita. Biasa kayak gitu sih pemerintah sering ini paling pemerintah hanya membantu mempromosikan. Iya. Tapi kalau membantu dalam bentuk bantuan itu belum pernah ya lagi ya. Masih belum ya Ting ya. Untuk mempermudah kita juga gitu belum pernah ya. Belum rasanya. Tapi kalau untuk permodalan sih pernah. Iya. Untuk UMKM itu kan. Pernah. Kalau untuk pemerintah itu pernah. Tapi untuk istilahnya bertahap ya itu atau baru sekali aja baru sudah sekali hilang aja kemarin. Baru sekali aja, tapi setidaknya sudah adalah Iya. bantuan lah. Paling nggak untuk perhatian untuk menambah semangat kita juga yang tetap berkreasi. Iya, benar. Baik. Ini barangkali yang terakhir nih ya, harapan kedepannya seperti apa terhadap masakan khas Dayak Kalimantan Tengah ini agar lebih dikenal dan dicintai oleh masyarakat kita sendiri lokal dan juga luar daerah. Ya, berharapnya sih makanan kita bisa lebih dikenal lagi ya sampai keluar negeri juga. Ya bersyukurnya untuk saat ini kita sudah punya sosmed kan, jadi mudah dan tamu pun sebelum ke Palangkaraya pun mereka sudah ini searching dulu nih, cari-cari tahu. Iya, cari-cari tahu dulu makanan khas kita ini apa. Nah itu, jadi kita lebih enaknya itu sekarang ya dari sosmed itu. Jadi kita kalau ada tamu datang, apa masakan khas ini, saya lihat ini di sini loh, ini loh masakan rotan loh, ini. Jadi kita tinggal mengenal ini masakan rotannya, ini masakan kandasarai, ini yang biasa dimakan di masakan-masakan Dayak gitu. Nah, kalau menurut Mbak Dewi seperti apa harapan kedepannya? Ya harapannya sih lebih berkembang lagi, lebih dikenal luas lagi gitu. Dan untuk luar negeri kah apa mungkin gitu lebih lah. Semoga harus kita ya, ini kan karena unik kan, kita ini termasuk unik. Makanan Unik kita aja harus rotan. kita kembangkan. Baik, terima kasih untuk hadirannya Mbak Dewi dan juga Mbak Yuli ke studio RRI Palangkaraya tentunya di malam hari ini dalam obrolan budaya. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, tanpa terasa 60 menit kami menemani Anda dalam obrolan budaya terkait kuliner Kalimantan Tengah. Dan untuk sahabat budaya, jangan lupa mampir ke Palangkaraya dengan mencicipi makanan tradisional yang sudah kami hadirkan tadi dan kami perbincangkan tadi, dan kita akan berjumpa kembali dalam obrolan budaya berikutnya. Saya Suneta Mantikei, Ranan Hanyi mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.